Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Abdurrahman MSI, Profesor Dr. Kartini Herlina MSI, dan Ibu Dr. Ike Festiana MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saya, Tarisa Anita Putri, NPM 25230220004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan proposal penelitian tesis yang berjudul Pengembangan ELKPD interaktif berbantuan Articulate Storyline 3 dengan pendekatan deep learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pentingnya pendidikan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa di abad ke-21, kemudian peran teknologi dalam pendidikan, khususnya dalam memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan mendalam, dan yang ketiga, tantangan dalam pembelajaran fisika yang masih didominasi metode konvensional sehingga kurang mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Metode pembelajaran yang konvensional, seperti ceramah dan penugasan rutin, kurang efektif dalam menstimulus kemampuan ini. Peserta didik cenderung menjadi penerima informasi saja, bukan sebagai pembelajar aktif yang mampu mengolah dan mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri. Berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah dilakukan, sebagian guru sudah menggunakan LKPD, namun juga banyak guru yang tidak membuat LKPD sendiri. LKPD yang digunakan guru ternyata belum cukup untuk menstimulus kemampuan berpikir kreatif siswa. Guru menjelaskan bahwa LKPD yang digunakan belum berfokus kepada indikator keterampilan berpikir kreatif, tetapi hanya berisikan materi dan soal-soal sehingga sulit untuk menstimulus keterampilan berpikir kreatif siswa. Melihat keadaan tersebut, maka diperlukan bahan ajar yang dapat mendorong semangat peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar fisika, terutama pengenalan kemampuan berpikir kreatif, dan juga sangat dibutuhkan suatu model serta pendekatan yang dapat menstimulus kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran fisika. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pengembangan ELKPD interaktif berbantuan Articulate Storyline 3 dengan pendekatan deep learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk ELKPD yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Selanjutnya ada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana mengembangkan media pembelajaran ELKPD interaktif berbantuan Articulate Storyline 3 dengan pendekatan deep learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana karakteristik ELKPD yang valid untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa? Yang kedua, bagaimana kelayakan dan kepraktisan ELKPD berbantuan Articulate Storyline 3 dengan pendekatan deep learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa? Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas ELKPD berbantuan Articulate Storyline 3 dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat dibuat tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mendeskripsikan karakteristik ELKPD yang valid untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan keterampilan berpikir kreatif setelah penggunaan ELKPD interaktif berbantuan Articulate Storyline 3 dengan pendekatan deep learning. Dan yang terakhir, mendeskripsikan efektivitas ELKPD dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu
memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran, khususnya dalam penggunaan ELKPD dengan pendekatan deep learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Dan manfaat praktis yaitu memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa, serta membantu referensi baru bagi pendidik untuk menerapkan strategi pembelajaran berteknologi. Selanjutnya, spesifikasi produk. Spesifikasi produk ELKPD interaktif berbantuan Articulate Storyline 3 dirancang untuk menstimulasi keterampilan berpikir kreatif siswa melalui aktivitas pembelajaran yang berbasis multimedia dan interaktif. Kemudian, penggunaan teori konstruktivisme sosial dan deep learning untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Kajian teori. Kajian teori yang pertama, multimedia. Menggunakan multimedia, siswa akan menjadi aktif dalam pengalaman yang tidak hanya melihat, mendengar pesan, tetapi juga berinteraksi. Multimedia interaktif memungkinkan pembelajaran melalui eksplorasi, penemuan, dan pengalaman. Dengan multimedia, proses pembelajaran dapat menjadi lebih berorientasi pada tujuan, lebih partisipatif, fleksibel dalam ruang dan waktu, dan tidak terpengaruh oleh jarak, dan disesuaikan dengan gaya belajar individu, serta dapat meningkatkan kolaborasi antar guru dan siswa. Teori yang kedua, elektronik lembar kerja peserta didik. ELKPD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ELKPD yang dibuat sebagai media pembelajaran interaktif dalam bentuk digital yang disusun secara sistematis, memuat materi pembelajaran yang di dalamnya memuat berbagai fitur seperti gambar, video, audio, dan desain yang menarik, serta memiliki kemudahan dalam pengaksesan. Teori yang selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Berbagi gagasan dengan temannya dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Pembelajaran konstruktivistik ini juga memberikan siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, dan mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Hal ini dapat membantu guru dalam meningkatkan atau melatihkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Teori yang selanjutnya, deep learning, yaitu pembelajaran mendalam yang sangat selaras dengan tujuan pendidikan abad ke-21 yang mengutamakan pengembangan kompetensi 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaborativity, dan communication. Untuk mencapai pembelajaran mendalam, pendidik dituntut untuk merancang proses pembelajaran yang menentang secara intelektual, kontekstual, dan memungkinkan keterlibatan siswa aktif. Teori yang selanjutnya yaitu creative thinking. Berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang melibatkan unsur-unsur orisinalitas, kelancaran, fleksibilitas, dan elaborasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa berpikir kreatif dapat mengembangkan daya pikir yang mencangkup wawasan dengan unsur-unsur yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu. Dan materi yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu materi hukum Newton. Selanjutnya, penelitian relevan, yaitu yang pertama dari penelitian Saputri yang berjudul Improving Problem Solving Skill Through the Physics Education Technology Assisted Problem-Based Learning Model Electronic Student Worksheet. Dan yang kedua, menurut penelitian Nenggala, yaitu dengan judul Electronic Student Worksheet for Solving Problem in Physics Material Based on Problem-Based Learning. Dan yang terakhir, penelitian dari Sunario dengan judul Development of Physics Learning Interactive Multimedia Integrated with Student Worksheet on the Subject of Vibration for High School Students. Dan yang selanjutnya, kerangka berpikir, yaitu pada kondisi real LKPD yang digunakan, guru masih bersifat konvensional dan belum interaktif. Sedangkan kondisi yang ideal
ELKPD yang interaktif berbantuan articulate storyline sebagai media pembelajaran digital yang menarik. Kemudian, pemanfaatan teknologi. Maka dari itu, dibutuhkan perangkat pembelajaran ELKPD interaktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Upaya yang dilakukan yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran tersebut agar menghasilkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian, yaitu yang pertama, desain penelitian pengembangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada model Design and Development Research. Metode perancangan ini merupakan kajian sistematis dari suatu proses berupa aktivitas merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi dengan tujuan membangun dasar empiris untuk membuat produk, alat-alat, dan model yang dapat digunakan dalam pembelajaran ataupun non-pembelajaran. Selanjutnya, desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran atau mixed method dengan desain sequential embedded design. Mixed method merupakan sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan kombinasi antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Metode penelitian mixed method dengan desain sequential embedded design ini adalah metode penelitian yang mengkombinasikan penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif secara simultan atau bersama-sama atau sebaliknya, tetapi bobot metodenya berbeda. Selanjutnya, ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pengembangan ELKPD interaktif berbantuan articulate storyline 3 dengan pendekatan deep learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Sedangkan subjek uji cobanya yaitu guru dan siswa yang berperan dalam analisis kebutuhan, kemudian dosen ahli yang berfungsi sebagai validator, dan yang ketiga, kelompok yang mencakup siswa yang dilibatkan dalam uji coba untuk mengevaluasi kepraktisan dan keefektifan instrumen tersebut. Selanjutnya ada prosedur pengembangan. Yang pertama ada di tahap 1 analisis, yaitu ada analisis kebutuhan pembelajaran, kemudian analisis pentingnya keterampilan berpikir kreatif, kemudian analisis tuntutan kurikulum terhadap kemampuan kreativitas, dan kemudian analisis materi yang sesuai dengan pendekatan deep learning, kemudian identifikasi masalah, analisis kelebihan ELKPD, dan analisis kelayakan penggunaan articulate storyline untuk menyajikan konten interaktif. Maka dari itu, dikembangkan ELKPD interaktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Dan yang kedua, ada tahap desain dan tahap development. Selanjutnya, melalui tahap uji coba, jika itu valid, uji coba ke kelompok kecil. Jika itu valid, maka lanjut untuk uji kepraktisan dan keefektifan. Jika tidak, harus kembali ke tahap pengembangan untuk direvisi. Ketika itu valid, maka pada tahap keempat yaitu dilakukan evaluasi, maka menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efektif. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket analisis kebutuhan dari guru dan siswa, kemudian uji validitas dan kepraktisan produk, kemudian pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa. Nah, selanjutnya teknik analisis data, yaitu uji validitas instrumen penilaian. Data yang digunakan untuk mengetahui kevalidan diperoleh dari berdasarkan angket hasil uji ahli dan uji ahli produk yang diisi oleh validator. Dengan rumus sebagai berikut, dan dikonversikan skor penelitian kevalidan produk. Dengan persentase 0 sampai 20%, validitas sangat rendah, 20 sampai
40% validitas rendah atau kurang baik, dan 40,1% sampai 60 validitas sedang atau cukup baik, 60,1 sampai 80% validitas tinggi atau baik, dan 80,1 hingga 100% validitas sangat tinggi. Begitupun dengan uji validitas produk menggunakan instrumen yang sama. Maksudnya, mohon maaf, maksudnya teknik analisisnya sama. Kemudian uji kepraktisan produk. Data yang digunakan untuk mengetahui kepraktisan produk diperoleh berdasarkan pengisian angket uji keterbacaan atau data kuantitatif. Nah, data kepraktisan diperoleh dari skala keterbacaan yang diisi oleh peserta didik, kemudian dianalisis menggunakan analisis persentase, dan hasil persentase diperoleh dikonversikan dengan kriteria yang diadaptasi dari Punto seperti pada tabel di bawah ini. Sekian presentasi terkait rancangan proposal penelitian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.